Semoga dengan selalu bersolawat kepada beliau, kelak di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Abdurrahim Saidek MPD. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'una mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimus sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma, ya Tuhan kami yang Maha Agung, dengan menyeru kebesaran dan keagungan asmamu, kami tunduk dan tafakur, seraya memadukan niat dan harapan, memanjatkan puji syukur kehadiratmu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam acara refreshment dan penyamaan persepsi asesor BKD UIN STS Jambi. Kami memohon padamu ya Allah, agar Engkau memberkahi dan meridhoi setiap langkah dan usaha kami. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat menjalankan tugas dan amanah ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terangilah hati dan pikiran kami dengan cahaya ilmu-Mu. Satukanlah hati kami, eratkanlah tali persaudaraan di antara kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas dan integritas kami sebagai asesor. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan dalam memahami setiap materi yang disampaikan, kesabaran dalam mendengarkan, dan kebijaksanaan dalam bertindak. Jauhkanlah kami dari segala kesalahan dan kehilapan yang dapat merugikan diri kami dan lembaga yang kami cintai ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, dan hanya kepadamu kami mengadu. Kabulkanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala hari halki sayyidina Muhammad ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sambutan dari Ketua LPM UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini secara resmi. Kepada Ibu Dr. Tanti MSI disilahkan. Terima kasih Ibu Resdiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh asesor BKD UIN Sultan Saifuddin Jambi tahun 2024. Jadi asesor BKD ini terdiri atas pimpinan baik di tingkat universitas sampai tingkat program studi begitu. Kemudian juga ada dari dosen ya, kalangan dosen. Dan yang saya hormati seluruh korpus, ya, sekretaris LPM dan seluruh korpus di Lembaga Penjaminan Mutu, dan yang saya hormati dan banggakan narasumber kegiatan refreshment dan penyamaan persepsi asesor BKD tahun 2024, yaitu Ibu Dr. Tri Susanti MSI, dan beliau juga adalah korpus akreditasi dan internasionalisasi. Terima kasih banyak untuk luang waktu hari ini ya Bu Dr. Tri. Baik Bapak Ibu asesor yang saya hormati,
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa garis besar beban kerja dosen ini menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terbagi dua. Yang pertama adalah dosen sebagai pendidik profesional dan dosen sebagai ilmuwan. Nah, sebagai pendidik profesional ini dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik ya. Nah, kewajiban dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memperoleh pembayaran Serdos itu adalah terpenuhinya tidak hanya pada aspek tridharma, tetapi juga pada aspek-aspek penunjang lainnya. Bapak Ibu, ada beberapa isu terkait dengan penilaian beban kerja dosen. Ya, yang pertama adalah adanya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman operasional beban kerja dosen. Di sana terdapat beberapa perubahan ya, perubahan penilaian baik pada unsur pendidikan, unsur penelitian, pengabdian masyarakat maupun pada unsur penunjang. Kami berharap Bapak Ibu asesor betul-betul memperhatikan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dari pedoman operasional BKD sebelumnya dan yang tahun 2024 yang kita sesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 12 Tahun 2021 ini. Yang kedua, Bapak Ibu, hasil dari audit yang dilakukan baik oleh Irjen maupun oleh BPK terhadap kegiatan pencairan Serdos itu adalah selalu yang dilihat pemenuhan kewajiban khusus dosen pada semua jabatan akademik dosen. Nah, selama ini kita sebenarnya sudah dihimbau untuk melakukan pemenuhan kewajiban khusus dosen tersebut, tetapi masih minim sekali para penerima Serdos yang mengisi pemenuhan kewajiban khusus ini. Nanti kita sama-sama akan mendengarkan bagaimana mekanisme dari pemenuhan kewajiban khusus berdasarkan setiap jenjang jabatan akademik dosen. Yang kedua, salah satu yang disoroti dari temuan audit oleh Irjen adalah dari segi aplikasi kita. Aplikasi kita saat ini yang kita gunakan tahun ini, yang masih kita gunakan di tahun ini adalah belum bisa ya memfasilitasi untuk mendeteksi apakah karya ilmiah berupa publikasi artikel yang digunakan oleh Bapak Ibu penerima Serdos atau yang diupload oleh Bapak Ibu dosen penerima Serdos itu sebagai bukti pada unsur penelitian itu sudah digunakan berulang kali atau belum gitu. Nah, itu belum ada kemampuan ya, belum kemampuan dari aplikasi kita untuk mendetek itu. Tapi kami sudah berusaha mengatasi permasalahan ini adalah dengan bersama-sama pihak UTIPD mengembangkan aplikasi BKD yang baru, dan insya Allah aplikasi BKD yang baru ini akan bisa terintegrasi dengan sister Bapak Ibu semuanya sehingga kita tidak mengalami lagi, Bapak Ibu tidak mengalami kerepotan ya untuk mengisi baik di aplikasi BKD maupun di sisternya. Harapannya adalah pelaksanaan pelaporan BKD untuk semester genap 2023-2024 ini bisa berjalan dengan lancar dan seluruh dosen penerima Serdos melaporkan kewajibannya dengan tepat waktu tentu saja dan mengindahkan kaidah-kaidah yang memang sudah tercantum dalam pedoman operasional BKD. Nah, kami berharap Bapak Ibu asesor untuk betul-betul memperhatikan dalam memberikan penilaian. Kenapa? Karena kita ingin semuanya on the track, semuanya penilaiannya proporsional by the rule, sehingga tidak ada lagi kesan ada asesor yang strictly banget, ada yang lebih lunak begitu. Semua kita harus basisnya pada pedoman operasional BKD yang terbaru yang kita rilis tahun 2024 ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Saya setelah ini mohon izin untuk leave dan bergabung lagi nanti via menggunakan mobile phone karena hari ini itu ada perjalanan dinas ya ke Jakarta sebenarnya bersama Ibu Tri, Bu Dr. Tri untuk pendampingan APT unggul mengikuti program yang diselenggarakan oleh DITIS. Sekali lagi selamat mengikuti persamaan persepsi dan refreshment asesor PKD tahun 2024. Semoga dengan dilaksanakan kegiatan ini kita memiliki pandangan yang sama bagaimana menilai setiap unsur Tridharma, mulai dari pendidikan sampai pengabdian masyarakat dan penunjang sesuai dengan rule atau pedoman operasional yang memang sudah kita susun bersama berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021. Terima kasih untuk seluruh tim yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua LPM UIN Sultan Saifuddin Jambi. Demikianlah rangkaian acara pembukaan, refreshment, dan penyamaan persepsi asesor BKD UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi pada pagi hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyampaian materi, refreshment, dan penyamaan persepsi asesor BKD oleh narasumber kita, Ibu Dr. Tri Susanti MSI. Dan dalam hal ini akan dipimpin oleh moderator Bapak Nispi Syahbani SAG MPDI. Saya selaku MC lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada pembawa acara. Kita akan masuk kepada materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Asesor, kemudian yang sama-sama kita hormati juga Ibu Ketua LPM dan Sekretaris LPM serta seluruh korpus, serta Bapak Ibu Asesor yang terdiri dari para pimpinan, baik pimpinan rektorat yang berada di rektorat maupun juga di fakultas hingga prodi, serta seluruh dosen yang juga merangkap sebagai asesor. Baik, saya selaku moderator hari ini akan memandu penyampaian materi pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Tri Susanti MSI, yang mana beliau ini adalah salah satu dari asesor Kemendikbud, asesor BKD Kemendikbud, yang akan menyampaikan tentang refreshment dan penyamaan persepsi asesor BKD, di mana kita pada semester ini akan mulai menggunakan pedoman terbaru hasil revisi dari pedoman sebelumnya yang sudah kita miliki, yaitu pedoman BKD tahun 2020. Pada tahun ini kita akan menggunakan yang 2024, namun tetap mengacu pada Kepmen Dirjen Dikti ya tahun 2021. Nanti sesi ini kita bagi dua. Yang pertama yaitu sesi penyampaian materi dan nanti akan kita buka sesi kedua yaitu diskusi. Sekaligus kita untuk melakukan review terhadap pedoman ya. Karena kemarin sudah saya share juga, atau malam tadi ya saya share pedomannya di grup
asesor, kalau tidak salah, kalau tidak ada nanti saya akan share kembali agar sama-sama bisa kita diskusikan apa yang mesti harus ditambah ataupun diperbaiki. Untuk itu kepada Ibu Dr. Tri Susanti MSI, kami persilahkan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan materi. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan yang terhormat para pimpinan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Ibu Biro, Bapak Biro, kemudian yang seluruh jajaran pimpinan di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kemudian tentunya yang kami banggakan dan muliakan para guru besar selaku asesor BKD UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, dan juga para Bapak Ibu dosen yang menjadi asesor BKD UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu semua, semoga kita semua sehat selalu dan tetap senantiasa dalam berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas rutin kita baik selaku ASN dosen UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi maupun job lainnya. Bapak Ibu asesor, saat ini kita akan saling sharing ya Bapak Ibu terkait pedoman BKD yang mengikuti KEP Dirjen nomor 12 tahun 2021 yang semestinya itu udah berlaku sejak 2021, namun insya Allah UIN Jambi akan memberlakukan di 2024 ini. Izin share screen Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan pagi ini kita akan berdiskusi dan menyamakan persepsi kita untuk selaku asesor BKD untuk proses penilaian asesmen laporan BKD atau LKD dari para dosen kita. Nah, perlu kami sampaikan schedule atau jadwal dari penginputan sampai penilaian LKD dosen, yaitu pada diawali input pertama itu ke aplikasi BKD pada 15 sampai 22 Juli 2024 oleh dosen. Nah, kemudian penilaian LKD tahap 1 oleh asesor, oleh kita semua, tercatat di LPM, kita memiliki 111 asesor ya Bapak Ibu. Maka penilaian tahap 1 itu akan kita mulai nanti di 23 sampai 29 Juli 2024. Nah, tentunya nanti ada revisi, ada perbaikan dari para dosen kita setelah penilaian pertama. Maka proses revisi itu akan berlaku pada 30 Juli sampai 5 Agustus 2024. Dan penilaian tahap 2 atau penilaian akhir itu adalah 6 sampai 12 Agustus 2024. Nah, mudah-mudahan kita bersama bisa mencermati jadwal ini sehingga nanti proses pelaporan maupun proses penilaian BKD-nya sesuai dengan jadwal. Kemudian di 2024 ini atau di semester genap 2023-2024 kita mulai memberlakukan pedoman operasional beban kerja dosen 2024 yang merujuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 12 EKPT 2021. Ya. Nah, selanjutnya apa ya perubahan yang ada pada PO Pedoman Operasional BKD tahun 2024 ini atau yang merujuk kepada Kepmendirjen ini? Yang pertama kita lihat pada pedoman BKD 2020 kewajiban khusus itu hanya kita berlakukan pada jabatan fungsional
profesor atau guru besar. Yang seyogyanya sejak tahun 2022 udah diberlakukan juga untuk asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Nah, namun kita UIN Jambi insya Allah akan memberlakukan kewajiban khusus ini pada semester genap ini, yaitu berlaku mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Nah, kemudian penyusunan laporan kewajiban khusus ini tentunya diperuntukkan bagi setiap dosen yang telah memiliki jabatan fungsional. Tadi jabatan fungsionalnya adalah asisten ahli 3B, gitu ya. Misalnya, kemudian lektor 3C, kemudian lektor kepala 4A sampai 4C misalnya, dan guru besar 4D, 4E, 4C gitu. Nah, kemudian apa ya kewajiban khusus dosen dalam 3 tahun terakhir untuk asisten ahli dan lektor? Nah, untuk asisten ahli Bapak dan Ibu, kewajiban khususnya nanti di menu kewajiban khusus wajib diisi oleh dosen adalah menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah. Jadi tidak ketiga-tiganya, opsional doang. Kalau ada buku ajar boleh, kalau ada buku teks boleh, kalau ada publikasi ilmiah boleh. Kewajibannya apa? 1 buah buku atau 1 karya ilmiah. Bisa sebagai penulis utama atau bisa sebagai penulis pendamping. Jadi masih fleksibel kalau untuk asisten ahli. Ya. Kemudian untuk lektor itu adalah menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah sama Bapak Ibu dengan asisten ahli. Jumlahnya juga 1 buku atau 1 karya ilmiah dan bisa sebagai penulis utama atau penulis pendamping. Jadi tagihannya antara asisten ahli dengan lektor sama. Nah, dalam 3 tahun terakhir. Berarti kalau ini kita berlakukan sekarang 2024, maka 2023, 2022 seharusnya. Tapi setidaknya nanti di BKD atau di LKD genap 2023-2024 ini, dosen-dosen kita yang asisten ahli dan lektor yang udah memiliki sertifikat pendidik wajib menuliskan atau melaporkan di kolom kewajiban khusus. Gitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kewajiban khusus dosen yang memiliki sertifikat pendidik untuk lektor kepala dan guru besar. Nah, untuk lektor kepala paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi. Clue-nya di sana, kata kuncinya di sana, pada jurnal nasional terakreditasi. Ya, atau paling sedikit 1 jurnal internasional atau paten atau karya seni monumental atau desain monumental. Nah, jumlahnya adalah 3 karya ilmiah dalam 3 tahun. Berarti kalau 1 tahun 1, 1 tahun 1, 1 tahun 1. Nah, kalau kita collectingkan dalam 3 tahun, maka 3 karya ilmiah. Tapi kalau jurnal internasional cukup 1. Kalau paten 1 saja. Kalau karya seni monumental 1 saja. Nah, keterangannya seperti apa? Jika dia karya ilmiah, maka karya ilmiah itu harus sebagai penulis utama atau penulis korespondensi. Kalau artikel jurnal internasional, sama, bisa sebagai penulis utama atau penulis pendamping. Nah, ini opsi untuk kewajiban khusus lektor kepala. Perbedaannya dengan asisten ahli dan lektor tadi apa?
Kalau asisten ahli dan lektor tidak mewajibkan diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi. Jurnal nasional saja tidak terakreditasi bisa. Nah, itu perbedaannya ya Bapak Ibu. Kemudian kewajiban khusus untuk profesor adalah menulis buku ajar atau buku teks, 1 buku, kemudian paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional, atau paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. Jadi kalau pada jurnal internasional saja itu 3 dalam 3 tahun, tapi kalau jurnal internasional bereputasi 1 untuk selama dalam 3 tahun. Keterangannya seperti apa? Sebagai penulis utama atau pendamping untuk buku, sementara untuk jurnal atau artikel ilmiah, salah satunya sebagai penulis utama atau sebagai penulis korespondensi. Kalau jurnal ilmiah bereputasi adalah sebagai penulis utama atau penulis pendamping. Nah, inilah syarat khusus untuk lektor kepala dan guru besar. Baik, selanjutnya pada pedoman BKD tahun 2024 itu sama dengan pedoman BKD 2020, terdiri dari aspek pendidikan, aspek penelitian, aspek pengabdian, dan aspek penunjang. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya ada kalau di Kepmen itu nanti dan di buku pedoman ada di halaman 36. Pada pedoman BKD 2020, kalau kita bertugas sebagai penguji pada ujian akhir atau pada ujian profesi, kalau kita pengujinya di pasca sarjana sebagai ketua atau anggota, setiap mahasiswa itu adalah 0,5, sedangkan pada sarjana 0,25. Nah, di Kep Dirjen nomor 12 tahun 2021 atau di pedoman operasional BKD 2024 UIN STS Jambi, maka sebagai penguji baik ujian terbuka atau ujian tertutup atau ujian komprehensif, maka penilaiannya adalah jika kita ketua sidang ujian untuk setiap mahasiswa bobotnya adalah 0,5, jika kita sekretaris ujian 0,15, jika kita penguji ya 0,25, dan jika kita penguji komprehensif 0,1. Nah, jadi kita sebagai penguji komprehensif bisa dimasukkan dalam laporan BKD di 2024 atau di genap 2023-2024 ini. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, kegiatan membina kegiatan kemahasiswaan. Nah, misal kita selaku penasihat akademik, ya. Ini di pedoman BKD 2020 itu skornya, bobotnya adalah 2 SKS. Ya. Namun, di 2024, kegiatan membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan ini adalah termasuk kegiatan membimbing atau menghasilkan produk saintifik atau membimbing mahasiswa mengikuti kompetensi di bidang akademik dan kemahasiswaan. Misalnya membimbing mahasiswa mengikuti olimpiade, misalnya membimbing mahasiswa untuk penalaran minat dan bakat, misalnya seperti itu. Maka rinciannya adalah melakukan pembinaan kegiatan kemahasiswaan di bidang akademik setiap semester itu 2. Kalau
membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi. Kata kuncinya di sini, produk saintifik bereputasi internasional, maka skornya 10, hukumnya itu penilaiannya. Kalau nasional 5, ya. Kemudian membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi. Tadi udah disebutkan kompetisinya apa? Lomba-lomba olimpiade, lomba debat, misalnya debat konstitusi, misalnya begitu. Maka di tingkat internasional itu 10 dan di tingkat nasional 5. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian. Kata kuncinya di sana ada sesuai kebijakan kementerian. Nah, bentuk kegiatannya apa? Pendampingan, pembimbingan, mentoring secara terstruktur. Berarti kalau secara terstruktur maka itu harus ada tahapan-tahapannya, sistematiknya, terjadwal. Nah, jadi tidak insidental doang. Jadi terjadwal. Apakah setiap pekan, apakah setiap bulan, apakah satu semester, begitu ya. Maka bentuknya menghasilkan misalnya karya inovatif atau karya teknologi atau proyek kewirausahaan atau startup rintisan. Maka setiap semester bagi lektor ke atas itu hukumnya 12, bagi dosen asisten ahli atau tenaga pengajar hukumnya 5. Nah, kemudian masih di bidang pendidikan, memperoleh sertifikasi profesi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu dosen kita itu memiliki sertifikat profesi keahlian Azure misalnya, Microsoft Azure, atau keahlian misalnya selain Azure, Oracle misalnya, atau keahlian dalam mitigasi bencana misalnya. Maka jika sertifikat itu bereputasi tingkat internasional, setiap sertifikat kita nilai 10, dan jika nasional setiap sertifikat kita nilai 6. Gitu. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita masuk pada bidang penelitian. Nah, tadi udah selesai untuk pendidikan. Jadi pendidikan itu nanti di pedoman operasional kita banyak rinciannya, ada 10 turunannya ke bawah ya Bapak Ibu. Bisa kita sama-sama nanti mencermatinya di pedoman PO BKD dosen 2000. Di bagian penelitian, selama ini kalau kita punya artikel hasil penelitian, itu bisa berlaku 2 tahun dan bisa digunakan berulang selama 2 tahun itu. Nah, seperti itu dulu ya Bapak Ibu ya. Namun, di pedoman BEKD 2024, hasil penelitian itu tetap berlaku selama 2 tahun, tapi hanya bisa dilakukan untuk 1 kali pelaporan BKD. Misal, kita punya artikel yang terbit di tahun 2022, belum kita gunakan, maka kita laporkan tahun 2024 ini. Ya wes, udah selesai. Berarti nanti diganjil 2024, tepatnya di Desember 2024, kita nggak bisa laporkan lagi Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ya, jadi hanya untuk 1 kali pelaporan. Oke. Kemudian beberapa butir item yang ada di bidang penelitian, misalnya adalah membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan yang terdaftar di HAKI. Kata kuncinya di sini dipatenkan ya Bapak Ibu. Jadi HAKI itu ada 2, HAKI paten dan HAKI hak cipta. Nah, yang di sini HAKI paten Bapak Ibu
bukan haki hak cipta ya. Kalau kebanyakan kita kan punya di UIN Jambi haki hak cipta. Karena setiap kita penelitian di LP2M itu wajib nanti evidennya salah satunya adalah menghakikan karya hasil penelitian kita. Nah, itu adalah haki hak cipta, bukan haki hak paten Bapak Ibu. Nah, jika dia haki paten atau haki dipatenkan, maka patennya itu internasional. Setiap rancangan itu adalah 15 dan jika nasional setiap rancangan adalah 10 Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, membuat rancangan karya seni yang dipatenkan atau dihakikan di pedoman 2024. Nah, ini berbeda Bapak Ibu, diperhatikan kumnya. Kalau dia diterapkan di perusahaan multinasional atau di perusahaan BUMN atau di nasional itu hukumnya 20. Ingat, ini adalah haki paten, bukan haki hak cipta. Ya. Kemudian kalau diterapkan di perusahaan lain, jadi bukan perusahaan nasional, mungkin hanya ada perusahaan-perusahaan di Jambi doang gitu, maka setiap rancangan itu adalah 10. Ternyata diterapkan karya paten kita itu, misalnya rendang yang udah dipatenkan oleh dosen kita, misalnya ya, dosen kita punya paten rendang misalnya, atau punya paten buku aksara buat suku anak dalam misalnya, dan dipakai oleh para masyarakat kita, masyarakat umum ataupun oleh masyarakat UMKM, maka itu tetap kumnya 10. Ya. Kemudian masyarakat desa sama 10 juga. Jadi cukup berbeda dengan pedoman BKD 2020. Kemudian kalau dia bersifat paten bersertifikat internasional, tapi belum diaplikasikan, belum dipakai oleh masyarakat, baru sertifikat patennya saja, maka setiap rancangan itu adalah 10. Ya. Kemudian buku atau karya ilmiah yang dihakikan, maka setiap rancangan 5. Nah, terlihat bedanya ya Bapak Ibu. Kebanyakan kita di poin C ini Bapak Ibu. Buku kita dihakikan atau artikel kita yang di Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1, di Scopus kita hakikan, maka kumnya 5 Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian karya inovatif teknologi tepat guna, ya, tapi tidak dihakikan, maka setiap karya inovatif dan karya tepat guna itu yang berdampak kepada kemajuan teknologi dan industri tingkat nasional, maka setiap karya itu hukumnya 10. Oke. Kemudian membuat rancangan teknologi yang dipatenkan, yang tidak dipatenkan, ya, tapi telah dipresentasikan Bapak Ibu. Maka nilainya jika tingkat internasional adalah 5, di nasional adalah 3,75, di lokal 2,5. Kata kuncinya apa di sini? Karya teknologi kita belum dihakikan atau belum dipresentasikan. Baru sebatas karya saja. Nah, maka itu karya itu jika tingkat internasional 5, nasional 3,75, tingkat lokal 2,5. Nah, oke. Ini perubahan-perubahan yang ada di penelitian Bapak Ibu pada pedoman BKD 2024. Untuk PKM tidak ada perubahan, begitu juga untuk penunjang tidak ada perubahan. Ya Bapak Ibu. Nah,
Kami pikir itu yang bisa disampaikan oleh tim LPM untuk refreshment asesor penyamaan persepsi asesor BKD tahun 2024 ini. Sebelumnya kami kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Tri yang sudah menyampaikan materi refreshment dan penyamaan persepsi. Selanjutnya kita buka sesi yang kedua, yaitu diskusi. Kita buka untuk bisa kita sama-sama membenahi atau menyempurnakan tentang pedoman BKD ini, serta juga sekaligus jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan berkenaan dengan kendala kita selama ini ketika menggunakan aplikasi BKD serta kendala-kendala selama Bapak Ibu menjadi asesor BKD di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik Bapak Ibu, untuk sesi yang pertama ini saya minta 3 penanya dulu. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak Nispi, Pak Sekretaris dari Pak Zawaki. Baik, silakan Pak Zawaki. Setelah Langsung itu ya. nanti ada Bu Tuti setelah ini ya. Bu Tuti, silakan Mbak. Silakan Pak Zawaki. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dr. Tri Susanti, MSI, yang telah menyampaikan adanya perubahan-perubahan tentang penyusunan BKD. Saya langsung saja pertanyaan utamanya terkait dengan buku yang akan disusun oleh para dosen misalnya, itu tadi belum dijelaskan ya, apakah ada acuan dalam menyusun buku ajar atau buku ini, buku teks gitu ya, untuk dosen itu tentang tema atau topik atau judul ya, sehingga penyusunannya itu terarah kepada misalnya linearitasnya dengan kualifikasinya, bidang ajarnya, atau memang boleh buku ajar atau apa aja yang ini asalkan dia termasuk dalam salah satu penulis utama atau penulis pendamping gitu. Saya kira itu aja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zawaki. Bagaimana Ibu Tri Susanti, apakah mau langsung dijawab atau kita lanjutkan dengan penanya berikutnya? Mungkin kita bisa coba langsung jawab ya Pak Moderator, biar tidak kelupaan atau biar tidak kelewatkan kalau ini ya. Baik, silakan Ibu. Ya baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Dr. Zawaki. Berkenaan dengan buku ajar, ya. Pertama buku ajar dulu, jadi belum buku teks ya Bapak. Untuk buku ajar tentunya adalah buku tersebut sesuai dengan materi ajar atau materi keahlian yang diampu oleh dosen yang bersangkutan. Karena ini kan akan dipakai sebagai bahan ajar bagi dosen dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Ya, jadi memang harus sesuai dengan keahlian dan mata kuliah yang diampu oleh dosen. Kemudian untuk buku teks, boleh masih serumpun, misalnya kita pedagogik pendidikan, maka buku teksnya mesti bertema pendidikan. Kalau kita misalnya dari rumpun manajemen, maka buku teksnya tentu terkait dengan buku manajemen. Kalau kita ternyata adalah dari bidang evaluasi, begitu ya Pak Dokter, maka buku teks yang kita tulis, kita susun, maka terkait dengan bidang evaluasi. Jadi sesuai dengan kompetensi dosen yang bersangkutan. Seperti itu Pak Dokter. Ya baik, terima kasih. Tapi ada klarifikasi ya sedikit lagi terkait dengan buku ajar tadi ya.
Ya, Karena di apa ya mudah-mudahan ini sudah beberapa tahun ini kecenderungan pemberian mata kuliah terhadap dosen itu sudah hampir tidak terlalu zigzag ya. Dan itu saya kira sudah bagus. Tapi masih juga terjadi misalnya pada mungkin ada opsi dan pertimbangan baik kaprodi atau pimpinan ya dalam memberikan mata kuliah atau distribusi mata kuliah pada dosen-dosen tertentu. Misalnya ketika saya bidangnya dievaluasi gitu ya, nah tentu orientasinya mungkin ke evaluasi atau sedangkan DSK saya di manajemen lembaga pendidikan gitu ya. Nah, tapi ya. pada kasus-kasus lain saya juga mengajar misalnya metodologi PTK gitu ya. Dan termasuk misalnya profesi keguruan. Nah, itu bagaimana nanti mengakomodir apakah semua itu dibolehkan. Nah, itu ya. Dan bagaimana nanti untuk mengukur bahwa ini boleh atau tidak. Apakah Itu memang kan mengumpulkan keilmuan. ya, gitu Bu Tri, silakan. Makasih. Klarifikasi aja gini ya. Baik Pak Dokter, ini menjadi cermatan kami juga. Kita juga nanti di LPM dan tentu akan selalu saling berkoordinasi dengan program studi yang ada di kampus kita. Dan kami berkeyakinan insya Allah prodi-prodi kita tentunya telah memulai sebenarnya memberikan mata kuliah itu sesuai rumpun keilmuan dan rumpun keahlian atau kompetensi dari dosen-dosen kita yang bersangkutan. Artinya jika kita memang melakukan mata kuliah tersebut dan kita merilis bahan ajar, tentunya pasti kita merilis bahan ajar sesuai dengan yang kita ajar ya Pak Dokter ya. Dan itu bisa kita akui sebagai bahan ajar yang di-create atau yang disusun oleh para dosen kita. Seperti itu Pak Dokter. Terima kasih, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sekretaris. Baik, terima kasih Pak Zawaki. Untuk selanjutnya Bu Tuti, Bu Dr. Tuti Andriani, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baik, langsung saja Ibu Dr. Tri. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama terkait dengan kalau di aturan lama kan kalau menjabat sebagai kaprodi itu ada nilainya. Saya lupa nilainya 3 atau 4 ya, Bu Dokter. Terus nanti mesti menunjukkan kita kaprodi itu yang di-upload SK kan ya, SK. Dan yang saya mau tanya di aplikasi mana, di aspek mana? Kan ada nanti aspek pendidikan, apalagi dan seterusnya. Itu yang pertama pertanyaan saya. Saya lupa nilainya berapa, 3 atau 4. Terus yang kedua, kalau kita menilai LKD kawan-kawan ya, kalau nanti ada dosen yang mengirim bukti dokumennya itu mengajar hanya 6 kali pertemuan, bagaimana tuh Bu Dokter? Apakah kita tetap terima atau bagaimana gitu? Saya ada pernah ketemu seperti itu, jadi ragu nggak diterima, bagaimana mau diterima cuma 6 kali masuknya gitu. Yang terakhir barangkali kalau di pasca, kalau kita mau jadi pasca itu kan ujian tesis umpamanya itu kan nggak 1 kali Bu ya, ada mulai dari seminar kemudian pratesis dan tesis. Nah ketika kita hanya menguji sebagai pratesis dan kan belum ada produknya tuh, belum ada hasilnya, apakah bisa kita laporkan? Karena baru pratesis kan nggak ada undangannya, hanya menguji pratesis gitu. Mungkin itu untuk sementara. Bu Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja Ibu Tri. Oke, baik. Tanggapinya. Ya,
Terima kasih pertanyaannya Ibu Dr. Tuti. Mantap ini pertanyaannya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama itu kita selaku Kaprodi tadi ya Bu ya. Iya ya. Nah, kita Ya, Bu. selaku Kaprodi itu penilaiannya bobotnya adalah 3. Nanti Ibu bisa lihat Oh, di 3. PO, ya di PO Pedoman BKD 2024 di butir pendidikan yaitu butir 10 Ibu, di butir 10 maka dinyatakan kalau rektor itu 6 kumnya, kalau dia dekan 5, wakil dekan 4, kaprodi, korpus itu 3, sekretaris 3. Jadi kum terendah itu 3. Nah, mungkin izin share screen. Di sini Ibu nanti kalau Ibu baca buku pedoman ya, di butir 10 Ibu. Wait, mana ya? Saya mau share. Oh, host disable. Saya nggak bisa share screen ini ya. Host, saya nggak bisa share screen, host. Nah, jadi nanti Bu Dr. Tuti bisa lihat di pedoman kita ya, di halaman sebentar. Seingat saya di halaman 34 pada butir 10. Ya. Nah, di halaman ya pada halaman 38 butir 10. Kalau untuk kaprodi sebenarnya mulai dari rektor Ibu. Mulai dari rektor itu 6, wakil rektor, dekan itu 5, ketua SPI, ketua LPM, wakil dekan itu 4, sekretaris lembaga 4, kaprodi 3, sekprodi 3. Ya. Terus di mana diletakkan gitu. Nah, selama ini kebanyakan kita meletakkannya di penunjang toh. Yang benarnya Nah, Bu, sudah meletakkannya bisa di screen, poin Bu. pendidikan Bapak Ibu. Oh. Nah, karena dia letaknya itu Maaf, adalah Ibu, pada sudah butir bisa di 10 share unsur screen. pendidikan. Ya. Jadi di poin pendidikan. Namun ternyata masih ada dosen kita yang lupa naruhnya di poin penunjang. Ya paling diingatkan saja, mohon di replace atau dipindahkan ke poin pendidikan. Seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, saya lupa nih. Kalau BKD yang laporan kawan yang Oh ya, siap. absennya cuma 6 kali masuk. Ya, jika bisa dia share 6 screen, Bu? kali masuk begitu, maka SKS-nya yang berkurang Ibu. Jadi dia misalnya di bukti penugasan menyatakan di SKS-nya adalah 3 SKS. 3 SKS itu kan adalah 16/16 kali 3, kah? Maka terbuktilah dia 3 SKS. Kalau dia 6 kali hadirnya, berarti 6/16 kali 3. Oke, siap. Berarti 18/16. 18/16 berarti 1, sekian-sekian. Nah, nanti terakhir terlihat di kesimpulan, mereka memenuhi apa enggak 12 SKS. Kalau dia tidak memenuhi 12 SKS, monggo catatan kita perkenan silakan revisi memenuhi 12 SKS. Ya, begitu Ibu. Dan rumus penghitungannya juga ada di pedoman BKD pada bagian butir 1 ya untuk menghitung SKS pertemuan dosen. Oke. Pertanyaan ketiga adalah menguji tesis. Nah, di butir 2 unsur pendidikan, nanti Ibu bisa lihat di pedoman BKD kita. Di butir 2 unsur pendidikan, yang dinilai itu adalah di saat ujian skripsinya saja, di saat ujian tesisnya saja Ibu, dan di saat ujian tertutup terbuka kalau di doktoralnya. Ya, di butir 32 itu Ibu, di butir 2 nanti Ibu bisa lihat di halaman seingat saya di halaman 35 seingat saya. Ya. Nah, jadi kalau kita nanti menguji seminar proposal atau seminar tesis atau seminar disertasi, pada butir 2 itu ada subbutirnya lagi, subbutir 3, maka itu setiap mahasiswanya adalah 0,25. Jadi penilaiannya beda-beda Ibu. Jadi di saat menguji proposal atau saat menguji seminar, itu di butir 2, subbutir 3, kalau kita proposal skripsi 0,25 setiap mahasiswa,
Kalau itu tesis 0,50, kalau dia disertasi 0,75. Nah, gitu ya Ibu. Nanti ada lagi pas menguji tesisnya Ibu. Tuh. Pas menguji tesisnya itu adalah di butir 4-nya. Nah, gitu Ibu. Jika kita penguji ketua sidang seperti itu, maka 0,5. Tapi kita penguji doang, maka itu 0,25. Nah, seperti itu. Jadi nanti Ibu perkenan cermati aja dari halaman 30 sampai halaman 40 sekian. Nah, gitu ya Bu Dokter. Oke, Ada jadi pratesis tadi 0,25 ya Bu Dokter ya? Ya, betul. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Tuti. Selanjutnya Pak Alfian, silakan Pak Dr. Alfian. Silakan Pak Dr. Alfian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penanggung jawab, Pak Nispi dan Ibu Tri Susanti yang sama-sama kita hormati, dan Bapak Ibu dosen sekalian. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama tadi penegasan yang pertama oleh Bu Tri. Kalau seandainya itu publikasi kita terbit di tahun tersebut, itu hanya bisa dipakai 1 kali, berarti untuk pelaporan pada masa terbitnya Bu ya, begitu Bu Trisunti ya? Jadi masa terbitnya 2 tahun berlakunya, tapi hanya bisa dilakukan 1 kali pelaporan. Oke, pelaporannya misal kita punya terbitan 2022 ya, misal belum pernah kita gunakan, maka kita mau gunakan sekarang, boleh bisa. ya? Nah, Oke. tapi sekali doang. Kalau dulu kan bisa berapa kali? Mungkin kita hitung kumnya separuh dulu. Kalau sekarang 1 kali selesai. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Berarti sudah terjawab pertanyaan pertama. Terima kasih Bu Dokter ya. Pertanyaan yang kedua ini ke Pak Nispi langsung nih Pak Nispi. Ya, beberapa waktu yang lalu saya kan mampir di sana untuk untuk mendownload laporan LKD. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi BKD kita itu bermasalah. Tadi saya coba buka, kita belum bisa ngisi Pak ya gitu. Nah, untuk kenaikan jabatan dosen, lektor kepala dan guru besar itu memerlukan laporan LKD 4 semester. Nah, pertanyaan saya nih Pak Nispi, bagaimana antisipasi dari aplikasi kita tersebut? Begitu aja Pak Nispi, silakan. Baik, terima kasih Pak Alfian. Karena ke saya izin Bu Tri. Ya, monggo. Terima kasih Pak Alfian ya, karena kita juga menyadari bahwa aplikasi kita ini ada beberapa kelemahan setelah kita lihat, terutama bahwa yang kita ketahui server kita ternyata kita hanya kecil ya. Itu yang menyebabkan kemarin ketika setiap semester itu ternyata memang terjadi override ya. Jadi kalau override itu kalau dalam sebuah disk itu akan menghilangkan yang lama ya. Itu yang selama ini. Jadi untuk mengatasinya, yang pertama kami sudah memperbesar kapasitas dari server. Itu yang pertama yang kami lakukan di bulan kemarin. Terus juga yang kedua yang kami lakukan adalah minggu depan kami akan melakukan instalisasi salah satu dari PC kita untuk dijadikan sebagai backup cadangan ya, yang kita lakukan secara manual di sini. Nanti mungkin dengan bantuan aplikasi sehingga mungkin tidak merepotkan kami harus satu-satu mendownloadnya. Ya, minggu depan kami akan lakukan itu. Dan kemudian yang ketiga adalah karena kemungkinan kita nanti akan bekerja sama. Kita sudah bekerja sama dengan OTPD, namun sekarang masih dalam pengembangan aplikasi yang mungkin seperti kata Ibu Tanti tadi yang akan bisa terintegrasi ke Sister. Karena sekarang kan semua orang sudah menggunakan Sister di Kemendikbud.
kita belum, karena kita belum ada instruksi dari Kemenak untuk mengisinya di sister. Jadi mudah-mudahan nanti aplikasi kita segera diselesaikan. Janji dari OTPD itu bulan November bisa selesai. Jadi kemungkinan semester depan kita sudah menggunakan aplikasi baru. Mudah-mudahan sesuai janjinya bisa terintegrasi ke sister dan bisa menjembatani karir Bapak Ibu dalam hal kepangkatan ini. Kami menyadari hal itu. Kami sudah berusaha juga berdiskusi dengan beberapa senior tentang bagaimana kita ngisi ke sister saja. Jadi banyak pertimbangannya Pak Alfian. Mungkin Pak Alfian juga tahu apa pertimbangannya itu, sehingga kita ya berusaha untuk semester ke depan ini, semester depan, semester ganjil 2024-2025, kita akan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh UTPD. Kita coba itu dulu. Kalau memang nanti dalam perjalanannya ada edaran atau instruksi dari Kemendikbud atau malah Kemendikbud buat sister Kemendikbud ya, apa namanya, Kemenak bikin sister Kemenak sendiri sebagai asesor. Ya, di cap pertama di Dan pelaporan itu untuk secara yang di BKD. Boleh Pak. Ada di Seakat sih. Satu aja lagi. Dosennya gitu. Mungkin sesuai untuk DS. Berkali semua asesor Malik sudah siap itu ya. Oke.